Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Pakuama di sini di Toibo TV. Di hari Ahad tanggal 20 Juli 2025. Kalau pada video terdahulu saya menyampaikan di sini bagaimana Pak Joko asal Kediri yang tinggal di Bintaro itu menagih piutangnya kepada Yusuf Mansur selama 20 tahun dan sampai sekarang belum berhasil dia meminta piutangnya itu. Kali ini saya mau sampaikan juga di sini tentang seorang pemimpin perusahaan di Bandung yang selama 7 tahun kurang lebih menagih piutangnya kepada Yusuf Mansur. Begini ceritanya. Saya pada hari tanggal 1 Juli yang baru lalu, hari Selasa, saya diminta datang ke Bandung oleh seorang ibu Sri, kita sebut saja begitu, untuk bertemu dan dia mau menyampaikan sesuatu masalah kepada saya terkait piutang pimpinan perusahaannya ke Yusuf Mansur. Saudara-saudara, Ibu Sri dengan suaminya itu akhirnya bertemu dengan saya di apartemen de suite di sebuah tempat makan di apartemen tersebut yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Buah Batu, Bandung. Kenapa kami atau Ibu Sri meminta saya bertemu di apartemen itu? Karena objek yang akan disampaikan kepada saya adalah bangunan yang terletak dalam satu kompleks dengan apartemen de suite itu, juga berkaitan dengan Paitren. Kita tahu Paitren punya Yusuf Mansur yang juga pernah berkantor di dekat apartemen tersebut atau masih dalam satu lingkungan dengan apartemen tersebut. Objek yang akan dibicarakan ini adalah soal Masjid Al-Mansur. Kalau kita lihat di video-video yang pernah dipublikasikan oleh Yusuf Mansur juga oleh para pengguna aplikasi Paitren, leader-leadernya itu, maka kita akan dengan mudah menemukan Masjid Al-Mansur itu apa dan bagaimana dan di mana. Dalam puluhan video yang sudah dipublish oleh Yusuf Mansur atau orang-orang yang terkait dengan dia, termasuk di Darul Quran, apalagi Paitren, itu pada tahun 2017 sampai tahun 2018 itu banyak video yang dirilis yang menceritakan bahwa masjid ini adalah satu-satunya masjid digital di Indonesia. Entah apa yang mau didigitalisasi oleh Yusuf Mansur terkait masjid ini, belum jelas juga dan belum tampak juga sampai hari ini. Yang pasti masjid itu kemudian diklaim Yusuf Mansur sebagai masjidnya Paitren, yang katanya juga dibangun dari sedekah para pengguna aplikasi Paitren. Ibu Sri yang ditemani oleh suaminya itu kemudian menyampaikan ceritanya, bercerita kepada saya bahwa perusahaan dialah, maksudnya perusahaan tempat dia bekerja inilah yang membangun atau sebagai kontraktor dari Masjid Al-Mansur ini. Akan tetapi sampai masjid itu rampung dibangun, masih ada tagihan kepada pihak Paitren, juga kepada Yusuf Mansur, maksudnya itu 3 miliar lebih. Lebihnya berapa? Hanya disebutkan saja 3 miliar lebih. Bagaimana sehingga Yusuf Mansur dan Paitren punya utang kepada perusahaannya Ibu Sri ini? Nanti sama-sama kita dengarkan penuturan Ibu Sri di video berikut ini. Sebelum saya merilis video berikut ini, saya mau sampaikan di sini juga bahwa saya pada setahun yang lalu itu sudah menginvestigasi eksistensi masjid ini di Bandung. Bahwa sejak tahun yang lalu itu sudah saya melihat bahwa masjid itu sama sekali sudah tak terurus.
ada satu orang, Pak Aris namanya, yang sudah tak muda lagi. Pak Aris ini tadinya karyawan di Paitren, di kantor Paitren maksudnya. Kemudian dia ditugasi oleh Paitren untuk menjadi merbot atau mengurusi masjid itu. Pak Aris masih bertahan sampai sekarang dan terlihat sekali masjid itu sudah tidak terawat sama sekali. Di sana sini ada banyak cacatnya, terus kebersihannya juga tidak terjaga. Rumput bahkan itu tumbuh di lantai masjid bagian atas. Begitu pula dengan tempat wudhu, toilet dan lain sebagainya. Dinding-dinding masjid itu juga sudah terkelupas. Nah, saudara-saudara, jamaah yang menggunakan masjid itu lebih banyak jamaah yang atau karyawan yang menempati ruko-ruko di sekitar masjid. Karena apartemen sendiri itu juga punya tempat atau musola, juga masjid tersendiri saat ini. Masalah ini bukan sampai di situ saja. Ternyata lahan yang ditempati atau yang dibangun masjid itu awalnya adalah milik dari pengembang apartemen tersebut. Tetapi belakangan pengembang dari apartemen tersebut juga punya kewajiban terhadap sebuah bank nasional, sehingga lahan tempat berdirinya masjid itu dalam pengawasan sebuah bank nasional. Bank apa dan bagaimana sudah pernah saya sampaikan di channel ini 1 tahun yang lalu. Kita bisa lihat kembali di sana. Nah, saudara-saudara, cerita Ibu Sri tentang piutang perusahaannya yang harus ditagih kepada Yusuf Mansur, piutang pimpinan perusahaannya yang harus ditagih ke Yusuf Mansur ini, saya sampaikan ceritanya ini dengan visual pemenangan keadaan masjid ini 1 tahun yang lalu. Keadaan masjid itu bukannya tambah membaik, malah semakin memburuk. Nanti mudah-mudahan 1 tahun dalam waktu yang dekat saya bisa menengok kembali masjid itu dan mereportasinya kepada kita semua. Saudara-saudara, berikut ini penuturan Ibu Sri kepada saya, kepada kita semua yang saya cover dengan bentuk lain. Bagaimana mereka atau pimpinannya itu punya piutang kepada Yusuf Mansur sebesar 3 miliar lebih. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua dan semakin menambah data kepada kita bagaimana sesungguhnya bos dari warung stik ini, yakni Yusuf Mansur, itu berbisnis dengan orang lain. Sampai-sampai berbisnis masjid pun dia tidak meninggalkan masalah yang begitu besar. Pada video yang akan datang saya akan kembali menyampaikan di sini bagaimana orang-orang menagih utangnya kepada Yusuf Mansur. Semoga video saya ini bermanfaat dan sampai bertemu pada video berikutnya. Dari saya kali ini cukup sekian. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan bekas perusahaan tempat saya pernah bekerja yaitu PT ASA dengan Paitren atau PT Veritra Sentosa Internasional atau VSI milik Yusuf Mansur dalam membangun Masjid Al-Mansur di Parahyangan Business Park, apartemen The Suites Metro, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Cerita ini saya rangkai berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri dalam perusahaan dan apa yang pernah saya dengar dari pembicaraan pimpinan dengan kami, para anak buahnya, baik di dalam maupun di luar kantor. Awalnya, pimpinan kami pertama kali bertemu dengan almarhum Hari Prabowo di Rut Paitren saat itu pada tahun 2016 atau 2017. Oleh Pak Hari, perusahaan kami diminta untuk membangun kantor Paitren di ruko Parahyangan Business Park, The Suites Metro. Ada 3 ruko berderet di Blok E. Ketiga ruko itu kemudian dibangun jadi kantor Paitren. Kantor ini kami bangun dalam 4 bulan dan serah terima pas Lebaran 2017. Semua selesai dan perusahaan kami dibayar lunas. Clear, tak ada masalah. Setelah itu, pihak Paitren berencana membangun masjid pada tahun 2017. Masjid itu kemudian dikenal dengan nama Masjid Al-Mansur. Awalnya, memang di kompleks apartemen maupun ruko The Suites Metro belum ada masjid.
Yusuf Mansur sebagai pemilik Paytrend berinisiatif membangun masjid. Keinginan ini bersambut dengan keinginan pengelola apartemen The Suites PT MRD. Pihak MRD bertemu dengan pihak Paytrend yang diwakili Hari Prabowo dan MRD diwakili oleh Pak Nugroho. Kedua pihak kemudian membentuk tim bersama dan bersepakat membangun masjid di atas lahan fasos atau fasung seluas 800 sampai 1000 meter persegi milik PT MRD. Pihak PT MRD kemudian membuat desain masjid yang disepakati oleh Paytrend. Desain masjid yang sudah jadi kemudian dilelang untuk umum. Semula ada 7 kontraktor peserta lelang, 2 dari Jakarta dan 5 dari Bandung. Belakangan hanya 3 kontraktor peserta lelang yang memberikan harga penawaran, 2 dari Bandung dan 1 dari Jakarta. Akhirnya penawaran perusahaan kami PT Asa yang diterima penawarannya oleh Paytrend dengan nilai kontrak sebesar 5,3 miliar rupiah. Kontrak senilai 5,3 miliar ini adalah hanya untuk pengerjaan struktur masjid, mulai dari fondasi dan tiang-tiang. Dalam proses pembangunan struktur ini, ternyata banyak perubahan. Ada 19 kali perubahan dari rencana awal, sehingga nilai yang semula 5,3 miliar berubah menjadi 7,5 miliar. Di antara perubahan itu adalah karena rencana semula hanya 2 lantai, berubah menjadi 4 lantai dan memakai kubah. Sehingga banyak perubahan pada bentuk struktur bangunan masjid. Dalam proses pembangunan struktur bangunan masjid ini, tim dari PT MRD bertindak sebagai pengawas, sedangkan Paytrend sebagai pihak pembayar. Setiap material yang masuk harus melalui uji laboratorium yang ditunjuk oleh PT MRD, yakni laboratorium di ITB. Semua material harus sesuai dengan spesifikasi yang dibuat dan harus lulus uji laboratorium ini. Pembangunan struktur masjid akhirnya selesai dan sudah dibayar lunas oleh Paytrend sebesar 7,5 miliar. Setelah itu, pembangunan masjid berhenti selama 6-7 bulan. Di luar dugaan, perusahaan kami kemudian ditunjuk langsung oleh tim pembangunan masjid untuk melakukan penyelesaian pembangunan Masjid Al-Mansur ini. Kami kemudian menghitung biaya penyelesaian pembangunan masjid, yakni sebesar 6 miliar rupiah. Paytrend memberi batas waktu penyelesaian pembangunan masjid itu karena akan digunakan pada 1 Ramadan tahun 2018. Selama proses penyelesaian pembangunan masjid ini, pembayaran kepada perusahaan kami dilakukan Paytrend secara cicil, tidak dengan pertermin, sebagaimana kesepakatan yang sudah dibuat. Cicilan itu pun tidak sesuai dengan permintaan kami, jauh dari nilai yang kami minta. Meski begitu, perusahaan kami mampu menyelesaikan pembangunan masjid itu tepat pada waktunya. Setelah pekerjaan penyelesaian pembangunan masjid itu rampung, tagihan kami ke Paytrend masih tersisa sebesar 3 miliar lebih. Terhitung sejak Ramadan 2018 itu hingga saat ini, pernah saya dengar mantan pimpinan kami sekaligus pemilik perusahaan sudah beberapa kali bersurat kepada Yusuf Mansur, memintanya untuk melunasi pembayaran pembangunan Masjid Al-Mansur yang belum diselesaikan. Namun, yang saya dengar, semua surat yang dikirim pimpinan kami itu tidak pernah ditanggapi oleh Yusuf Mansur. Saya juga dengar pimpinan kami itu pernah juga berulang kali mengirim pesan meminta bertemu dengan Yusuf Mansur. Namun, permintaan itu tak pernah dijawab. Akibat dari hutang Yusuf Mansur ini, PT Asa gulung tikar. Otomatis kami sebagai karyawan dari PT Asa juga menganggur. Begitu berat yang kami rasakan akibat kerjasama dengan Paytrend dan Yusuf Mansur ini.